Manteng Rasulullah dalam kandungan ibunda. Pulang ke rahmatullah ayahandanya masih 2 bulan dalam kandungan. Lagi cakir yang dimilih anak gede yang muda. 2 bulan meninggal ayahanda. 6 tahun hidup bersama ibunda. Ibunda pun melambaikan tangan, ya wahai saudara-saudara sekalian. Wadalai Rasulullah melalui rahim seorang ibu yang bernama Aminah. Degong para hadirin hadirat sekalian, dan keluar dari mulut Rasulullah, ummati umat lun dekat Rasulullah. Itu pertanda Rasulullah sangat cinta kepada umat. Kemudian saat usianya tutup 63 tahun, Rasulullah kembali ngejok oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis, beliau bercucuran air mata, membasahi pipinya, membasahi jenggotnya, membasahi jubahnya, bahkan membasahi sarung dan redap Rasulullah sendiri. Para hadirin hadirat sekalian, maka wadah Nabi kabar bahwa Rasulullah saat dia akan ngejok pulang oleh Allah, beliau menangis. Israel ditanya, Pak Rasulullah, ya Rasul, bukankah hari ini hari kebanggaan bagimu ya Rasul? Engkau akan berjumpa dengan Allah, engkau akan berjumpa dengan seorang Khalik, sudah pencipta yang menciptakan lat batat kaya batat tembok pura dok pak pijat buta alam dunia, akan merompak dengan Allah. Bukankah itu yang engkau dambakan wahai Rasulullah, wahai malaikat? Saya memang cinta dengan Allah, saya sangat ingin melihat Allah dengan 2 mataku. Tetapi wahai malaikat Israel, saya tidak sanggup berpisah dengan umatku. Saya takut urangnya matang lung dalam dunia lung kibarkan agama Allah. Mereka berani meninggalkan sholat, mereka berani meninggalkan puasa, mereka berani membuka aurat melepas surah urinam, dan pemuda yang nabawa dengan mantang mabuk dengan minuman yang tidak jelas. Bagaimana nanti setelah aku pergi meninggalkan mereka? Itulah yang membuatku menangis, wahai malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kekasihmu sedang menangis, kekasihmu sedang bersedih ya Allah. Wahai Israel, tanya olehmu kepada kekasihku, aku beri dia 2 pilihan. Kalau memang dia memilih umatnya, kalau memang dia mencintai umatnya, akan kupanjangkan umurnya. Tapi kalau memang dia memilihku dan ingin berjumpa denganku, waktunya sudah habis di alam dunia. Sampaikan pesanku kepada kekasihku. Berangkatlah malaikat Israel kembali menjumpa Nabiullah Muhammad. Akhirnya Israel pesan salim yang dipenuhi oleh Allah, wahai Muhammad, Allah memesan kepadamu, Allah memberi kepadamu 2 pilihan. Kalau memang engkau memilih umatmu, kalau memang engkau mencintai umatmu, maka Allah akan memperpanjang umur tahan dan hana necok pulang. Tapi kalau memang engkau memilih Allah, lebih mencintai Allah ketimbang dengan umatmu sendiri, maka tibalah saatmu, ajal sudah menjemputmu. Wahai malaikat Israel, saya memang cinta dengan umatku, tapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka netarik nyawa Nabi, para hadirin hadirat sekalian. Saat Nabi Sakratul Maut juga keluar dari mulut Nabi, ummati, itu sebagai bukti bahwa Nabi sangat cinta kepada umatnya, bahwa Nabi sangat sayang kepada umatnya. Bahkan beliau menangis bukan takut berpisah dengan Siti Aisyah, perempuan yang beliau cintai. Bahkan beliau menangis bukan karena takut berpisah dengan cucunya Hasan dan Husain. Beliau menangis bukan pula karena takut tidak berjumpa dengan para sahabat-sahabat yang beliau sayangi. Tetapi yang membuat beliau menangis, takut berpisah dengan umat dan umat kembali kepada jalan yang sesat. Para hadirin hadirat sekalian, negeri Nabi, maka air mata Nabi Ummi
betapuyung le getanya uronyo. Para hadirin hadirat sekalian, maka sangat wajar, sangat pantas setiap datangnya, masuknya bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terpilih salah si malam dari bulangan, salah si urau dari bulangan untuk tak adakan acara kenduri di kampung-kampung getanya. Juga tak adakan acara-acara yang lagi kita adakan malamnya. Taharap Allah talakai singa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati ikhlas sabah manoyan akan mengharga singa ketika tawa Allah Subhanahu wa taala. Umin yang tasih uronyo gunakan. Boite yang terubuh leapah menota meu pesantren. Mano yang terperubah sabah mano yang tameu pesantren. Tapasal lambalang, tapasal lam cepe, tak intat, tajuk ke anak pesantren, tajuk ke tamu-tamu undangan, nyan yang nekepah hasil di urut akhirat. Atau lain, rumah mewah, jabatan, kekayaan, dan segala fasilitas lainnya akan sirna dan binasa. Akan sirna semua dan binasa. Maka para hadirin, hadirat sekalian, getanya dalam mengadakan kenduri maulid, be'ya tu'umi, ru'uf yang ditebit hai kawan ummi bakna pecapri alat hidangan. Ru'uf yang tebit hai kawan ummi bakna pecapri alat hidangan. Ru'uf yang singa negantau oleh Nabi menyekasturi yang daya medram-dram. Wadah tapi japli itu biru lam mata hek bat tapi japli lebih jamun mi kalau nak blend nak turi blender turi wadah tapaso japli dalam botomat bawang pri bawang merah bawang putih mentu tapaso tak tegon tong gitu kita blend itu tak blender kan ino kana blender hana tak hek dili jamun tayu apa ini itu biar nafah raka itu biar nafah rali ikut he tapi nyo kamu dah anak tak he lemi dan ayah-ayah ban mandum nyan kemajuan zaman boleh maju dunia boleh berkembang tapi agama tetap jaga semula mi dan ayah-ayah ban mandum benan gara-gara majunya dunia dan tinggalnya agama Allah Subhanahu wa taala nyo yang baik kejadian bak katanya. Maka mi dan ayah-ayah ban mandung untuk tak bukti cinta kepada Rasul yang kelagi tak perlu acara yang meriah, tak perlu acara kenduri maulid dan malamgi, tak perlu acara yang lagi yang rupa yang mudah-mudahan harapan katanya singa mendapat syafaat daripada baginda Rasul. Mi dan ayah-ayah ban mandung kembali ulang cerita Nabi ketika nejak dengan Abu Bakar. Lihat berangkatlah Nabi dan Abu Bakar menuju Guha Hira apa Guha Sur? Ayah Guha Hira apa Guha Sur? Ragu buat Sur. Apa Guha? Guha Tujuh. Guha Hira. Guha Sur atau Guha Hira? Kan Guha Jepang. Berangkat Nabi dan Rasul menuju sebuah gua. Maka mi dan ayah-ayah ban mandum bawa teyan nekalan le Nabi ngasabah lubang gua yang cukup raya pintu. Nekalan le Nabi mungkin ye ino hai Abu Bakar tayo aman dari ancaman urun jahiliyah. Masuklah Rasulullah dan Abu Bakar dalam gua tersebut. Rupanya mi dan ayah-ayah ban mandum karena Rasulullah lelah, Rasulullah capek, Rasulullah kembali neperbahlam oleh Rasulullah dalam pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar neperbah kaki kanannya. Rupanya mi ayah-ayah ban mandum lam guhayan nasabah ruhum kira-kira na ubeno ruhum nasabah lebang guha ruhum inan rupanya mi ayah-ayah ban mandum na di musom sabah ulega di musom sabah ulega yang sudah beribu-ribu tahun ruh masa Nabiullah Adam. Bahkan
bak sapoh-saan. Ular tersebut matanya memerah, dikalan bak aras. Allah dan Muhammad tertulis bak aras. Maka ular tersebut ingat, nyo bukan manusia biasa, bukan ciptaan Allah Ta'ala yang biasa, melainkan seorang kekasih yang sangat agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya nama Muhammad yang dilihat oleh ular di aras, ulinya tidak bak nuraka 7 mi ayah-ayah ban mandung. Wateto Pak Muha Putra dikelek ulia bak malaikat. Sonan malaikat penjaga nuraka. Sonan malaikat Mikail. Malik Malik Zabaniyah pemalik Ridwan. Malik Hasan. Nudengar malaikat sipro wajib taturi kibalam fun Jibril yang bawa sabda, dua Mikail yang putren hujun, Israfil nekun yuk sangkal kala, tupet Ibrahim yang tarik nyawang, agam ngan inang Tuhan dan muda, limang mungkaron keenam wanangkir, orang yang sudi dalam kerendah, ketujuh hatim surat kebajikan, atip ke-8 surat yang dosa, si kurun malik yang kawal nirang, si peluri Tuhan kawal syurga, si kurun malik yang Malik Zabaniyah yang kawal nirannya Nuraka, si peluri Tuhan kawal syurga, yang tugas jaga neraka malaikat Zabaniyah. Dikulai wahai malaikat Zabaniyah, lung laki tulung uroyo bakdan wahai malaikat Zabaniyah, wahai ular, apa yang bisa saya bantu? Wahai malaikat Zabaniyah, nucok secret tunggu apa neraka yang cukup panas, yang cukup tutun, nutule siat bak ulelon nama Muhammad. Mangat baik tua lom dengan lafaz Muhammad. Ulah putung cat apa neraka tek kalakian kan. Malaikat, saya lebih baik mati kalau saya tidak bisa melihat wujudnya Muhammad. Maka budak malaikat Israel merempak dengan Allah. Ya Allah, ulah yang dilaki merempak dengan kekasih dan Muhammad sehingga di akhir zaman. Malaikat Zabaniyah lakukan apa yang diminta oleh seekor ular. Maka nucau secret tengok apa neraka yang cukup tutun, nutulis tak tubuh ulir tersebut, tak kulit uliran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ular tersebut menjumpai Allah. Ya Allah, pat lompreh kekasih dan ya Allah, taklah ada pematimu ya Allah. Segolong lengkalan wajah Nabiullah Muhammad menangkil. Maka Pak Waden izin oleh Allah panjang nyawang uliran. Wahai ular, Muhammad tersebut tak sabar gua suatu saat dan suatu ketika dia akan datang bersama sahabatnya, dan disitulah engkau akan melihat wajah kekasihku yang sangat tampan, yang sangat lagak, yang sangat luar biasa, bisa mengalahkan seluruh tampan dan ganteng-ganteng manusia yang dalam dunia. Hana banding dengan ganteng Rasulullah. Kiban ganteng Rasulullah, putih kulitnya, merah pipinya, mancung hidungnya, lebat rambutnya. Rambut Rasulullah panjang dan sangat lembut, tupat dan cukup tubal. Rasulullah lagak luar biasa panjang. Rasulullah sampai truk kedua Pak Temik para hadirin hadirat sekalian. Ganteng tata Nabiullah Muhammad luar biasa. Makman takkan yang megah-megah ganteng Nabi you. Pun Nabi yang megah-megah ganteng. Namblah Yusuf belum pengetat 9,
tajruh rupa Nabi Yusuf haibah hati penggoda leka permoh raja dan kromusi penggoda leka dan tampannya wajah Nabi Allah Yusuf buta mata Siti Zalika runtuh rambut Siti Zalika dan gara-gara pikir kapan Nabi Yusuf menjadi seorang kekasih yang sangat dihitamkan oleh Siti Zalika gantung tatat rupa Nabi Yusuf. Namun bila dibanding dengan tampannya wajah Rasulullah hana banding. Bagaimana perbandingannya? Tampan wajah Rasulullah ibarat matahari yang tengah siang urang, yang tengah cer urang, yang hanya bisa ditatap oleh indera manusia. Tampan Nabi Yusuf ibarat bulan purnama, meskipun bercahaya namun manusia dapat ditatap bagaimana indahnya cahaya bulan. Itulah perbandingan tampan wajah Rasulullah dengan wajah Nabiullah Yusuf. Nyan ciri-ciri lah Nabi lebat panjang, hidung mancung serta badan rembang bersagau. Rasulullah hana panek, Rasulullah hana payang, Rasulullah hana tumbun. Rasulullah sangat sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyatanya kipan? Tanya kipan? Hai, tanya kipan? Anak tu orang. Tanya mana? Tuhing mulutmu, boneng iga omong. Wajah tehing iga omong. Boneng. Capi kakimu, metungki punyongmu. Tanya Rasulullah sangat sempurna. Guna pegah tanya umat Rasulullah hana lawan dengan tampan wajah Rasulullah. Namun ni kan yang perlu kita bahas. Hana perlu ke wajah tampan, hana perlu ke wajah cantik jelita. Cantik itu akan pudar, tampan itu akan hilang. Yang perlu diabadikan akhlak dan agama, iman dalam dada. Kipan ikun le Roma Irama. Nanti ngai ikun le Roma Irama. Naturi le Roma Irama. Pak isara romoy jalan jak benace. Kan. Menoi kan le Roma. Kecantikan, kekayaan bukanlah ukuran manusia, semua sama, hanya iman yang membeda. Kecantikan, kekayaan bukanlah ukuran manusia, semua sama, hanya iman yang membeda. Cantik nyan Bandung nyan hana ukuran, kaya pikan pandangan Allah. Yang perlu katakan akhlak dan keimanan seseorang. Maka mi dan ayah-ayah Bandung ada tamu budak numai tak tahan, ada laga tak tahan tamu budak. Tanya wate dah boleh awak tolim kuda kadang. Man kita boleh je. Memang geyu dalam agama. Namun sebelum anda mempercantikkan wajah, lebih dulu memperbaguskan akhlak. Kan hanjit pelagak wajah. Mbak salah dengar. Geyu berapi. Rasulullah sangat rapi urang. Rasulullah hana melitu. Meskipun Rasulullah nak pakai jubah yang bertampal-tampal, Rasulullah hana kaya. Rasulullah kan sirah urang yang hebat, kan urang yang le harta. Rasulullah kan sirah urang yang sangat banyak hartanya, banyak kekayaan. Rasulullah kan bukanlah seorang saudagar kaya, tapi melainkan Rasulullah hidup dalam serba kekurangan di bidang harta. Bahkan umi dan ayah-ayah Bandung selesai Rasulullah nu semayang tahajud, sering tak wajah nu semayang tahajud zero kan dalam jamaah. Sering tak lebeut jaro Rasulullah nekun. Allahumma ahyini bil miskin wa amisni bil miskin wa syurni bil miskin. Ini dengar le'ensyah doa Rasulullah. Allahumma ahyini bil miskin, ya Allah hidup long dalam kondisi miskin, wa amisni bil miskin, dan ngecok pulang long dalam kondisi miskin, wa syurni bil miskin, dan bangkitlah aku nantinya dalam kondisi orang-orang miskin. Menandilah kele Rasulullah. Sehingga Aisyah ditanya,
Ya Rasul, pakan lelaki berkasih, pakan han lelaki berkaya ya Rasul. Mangat mewah hudip dalam dunia, mangat megah hudip dalam dunia. Nekali Rasulullah, wahai Aisyah, apakah engkau ingin lebih cepat sehingga hisab di sisi Allah? Perlu ya Allah. Perlu ya Rasulullah. Nak pelai berawai tamang syurga. Pelai ya Rasulullah. Muya pelai berawai tamang syurga. Bela harta lamdu. Karena semakin banyaknya harta, semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Le harta le pertanyaan. Sehingga mi ayah-ayah ban mandum dalam riwayat, Nabi yang paling telat tamang syurga, Nabiullah Sulaiman. Meskipun harta dia tak berguna bakbud halal, tetap bertanya mesti meskipun halal siksa. Bahkan Nabi Allah Sulaiman akan nekun, saya sangat bosan dengan pertanyaan. Kahek bagayo karena terlalu banyaknya harta Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi dilake, Allahumma ahyini bil miskin wa amisni bil miskin wahjurni bil miskin. Doanya tayang haitam. Kali talake dengan mupep-pep ke Allah. Tanya cukup harta yang kanan bila Allah tak pakai, cukup tak pakai pak jalan Allah. Barangkali harta ikut lagi doa Rasulullah, cukup harta yang kanan tarabah dari harta yang halal dan tinggalkan harta-harta yang syubhat, lebih-lebih harta yang hasilnya dari perbuatan haram umi dan ayah-ayah ban mandum. Tungku-tungku ban mandum, gure-gure daripada ulun tuan. Wadah neperbah kembalilah kepada kisah Rasulullah yang berada dalam guha. Neperbah oleh Rasulullah dalam panggungan Nabi Allah Muhammad bawatanya. Rupanya bapa guha yang ruhung upeno kira-kira raya di. Inan di musim ular beribu-ribu tahun. Ular tersebut tidak pernah makan. Bahkan terkadang ular tersebut tidak pernah minum. Menyena itu hujun segala kena tetesan yang nama guha yang DJP. Menyena lewat tangguh beri ke ipaju. Menyana di paju juga ular beribu-ribu tahun dalam guha tersebut. Bahkan menyeri lebah tempat yang lain. Takut singa wajah nejak Rasulullah sabar saat bepai ular dengan dijak minta umpun. Maka hana dijak sahur dipreh Rasulullah beribu-ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Ketika Rasulullah beserta Abu Bakar yang ular tersebut babah gua yang ubud neperbah kaki Abu Bakar timang membabah gua ubud tersebut sehingga membuat pandangan ular tidak bisa melihat eloknya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puluhan ribu tahun saya menunggu kekasihmu Muhammad, tapi hari ini sahabatnya dihalang matalung untuk lengkalan wajah kekasih dan ya Allah. Apakah wajah aku marah kepada sahabat Rasulullah? Saya tidak tahu ya Allah. Disabar ular tersebut dari si minit ke 2 minit, dari minit jet ke jam, dari si jam jet ke 2 jam, bahkan katuk lejum hana pinah-pinah kaki Abu Bakar, dan Abu Bakar hana nepu mekman kaki bek jaga Rasulullah haele bak tapak kaki Abu Bakar. Maka bawatan Abu Bakar merasa kesakitan, tetapi Abu Bakar hana nepu mekman kaki ya takut jaga Rasul. Nepetun bisa mempertahan sakit kakinya, namun air matanya turun dan mengalir ke pipi Abu Bakar. Wajah Abu Bakar sudah mulai membiru gara-gara dikap de ulu, sehingga itu dia mata Abu Bakar dan membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umi-umi ban mandum, ayah-ayah yang mentua, ketika ada mata Abu Bakar di atas pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah nebedek dan jaga. Nekalan Abu Bakar merep-rep mata wajah kamu mulai membiru. Tanya Rasul, ya Abu Bakar, kenapa dengan dirimu Abu Bakar? Ya Rasulullah, sakit tak tahan kaki lo ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Banekalan li Rasulullah, ular tengah digigit kaki Abu Bakar. Necok ular li Rasulullah tatap mata Rasulullah dengan mata ular tersebut. Wah ular, nakaturi saya yang disampaikan. Saya sangat kenal dengan sahabatmu Abu Bakar ya Rasul. Saya tahu beliau merupakan salah seorang sahabat yang sangat engkau cinta ya Rasul. Memang terdepu ular yang sahabat yang paling lung sayang. Kenapa engkau menyakiti sahabat yang cukup lung cinta wahai ular? Ya Rasul, duluan Abu Bakar yang menyakiti diriku wahai Rasulullah. Bertanya,
li Nabi Muhammad Pak Abu Bakar nebalik ke, wahai Abu Bakar, apakah engkau pernah menyakiti ular? Tidak, wahai Rasulullah. Sama sekali saya tidak melihat ular tersebut. Sama sekali saya tidak menyentuh ular tersebut, ya Rasul. Apalagi menyakiti ular. Ditataplah wajah Rasulullah ada ular. Ular. Pegah berbutoi. Pernah Abu Bakar disakit kata, pernah ya Rasulullah. Bertanya ya Rasulullah, pernah dipesan. Ya Rasul, puluhan ribu tahun saya menunggumu ya Rasul. Bahkan namamu sudah lama saya bawa-bawa ya Rasul. Sampai lu laki abah Allah getulir nan rono bak tuboleng. Dan lu laki abah Allah depu panjang nyawa long sampai truk long berempat kalan wajah dan ya Rasul. Saat truk dan kena bak tempatnya. Long Musa kena cukup trek ke beribu tahun. Saya tidak pernah makan. Saya tidak pernah minum. Long haluk ya saho demi long preh kedatangan dan ya Rasul. Long de dalam guhanyo hana long permun ya Rasul. Demi untuk long kanan wajah. Tapi saat rono katro bak tempatnya. Long Musa sabah gua. Long Musa sabah lama gua. Yang mata long dihalang oleh kaki Abu Bakar. Siapa yang tidak lalah? Sudah berpuluh-puluhan ribu tahun saya menunggu engkau ya Rasul. Namun pandanganku dihalang oleh sahabatku. Buktikan ya Rasul, siapa paling cinta kepadamu, Abu Bakar atau saya ya Rasul. Maka bakwatian gegusuk oleh Rasulullah. Nepetatap mata Rasulullah dengan penuh rasa kasih sayang kepada ulia, dengan penuh rasa rindu, dan ulia dikalon Rasulullah dengan meling-ling ia mata. Akhirnya negumah ba ulia sampai truk ba iku necok pulang ulia yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan izin Allah negusuk oleh Abu Bakar sampai truk ujung akhir Abu Bakar pulih Abu Bakar lagi biasa. Umi dan ayah-ayah Ban Mandum, seekor ular saja begitu cinta kepada Rasul, bahkan rela menunggu Rasulullah beribu-ribu tahun, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Bagaimana kita dengan umat Rasulullah? Apakah kita sudah bisa mengatakan kita lebih cinta kepada Rasulullah? Tidak. Maka kami dan ayah-ayah Ban Mandum, untuk terbukti cinta kepada Rasulullah dengan hati yang ikhlas, meskipun hana raya takkan duri lagi, tetapi dengan penuh keikhlasan sehingga akan terdapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pendengar yang budiman, halong tayang ba anak muda, ba anak darah. Nya lo apa anak muda, anak darah, doa ayah dan umi Ban Mandum. Hai, nak cinta ke Nabi. Nak cinta ke Nabi. Anak muda, nak sayang ke Nabi. Nak cinta ke Nabi. Mencinta ke Nabi. Cukup memperbaiki akhlak ketanya sira uragam, cukup menjaga ketanya seorang wanita layaknya sebuah mutiara yang disimpan dalam sebuah peti, yang peti tersebut dikunci, kemudian peti tersebut ditaruh dalam sebuah lemarinya dikunci, lemari berada dalam sebuah kamar, kamarnya dikunci, kamar berada dalam sebuah rumah dikunci, rumah berada dalam sebuah pagar gerbang dikunci. Tujuan. Kemudian ada sapam yang menjaga. Punya rumah keluar dari rumahnya dan bilang sama sapam, jangan biarkan ada yang masuk rumah karena mutiara itu berada dalam sebuah rumah. Hai, anak dara lebih muyum Pak Mutiara. Anak dara lebih mahal Pak Mutiara. Bahkan seandainya benda-benda yang lebih mahal daripada mutiara, maka anak dara menantanya yang lebih cocok tak umpamakan. Tetapi kenapa anak dara lawetnya dipu murah do dari harga mutiara yang diperjuang oleh Rasulullah udah diturun kepada harga batu bata. Maka ado-ado yang mutuah gata mulia takat pada pandangan Rasulullah, gata sayang takat oleh Rasulullah taruh nyawa dalam membela agama dan gepei harga martabat seorang wanita.